Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sembahyang sunat 2 rakaat mas, qobliyah 2 rakaat ya. Alhamdulillah saudara, siang hari ini kita kudu bersyukur kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, ya, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, yang Allah batasin hidup kita, yang sebentar lagi kita tidak tahu kita akan kembali kepadanya. Nah, kesempatan-kesempatan singkat dalam hidup ini, marilah kita memanfaatkan umur kita. Untuk apa kita memanfaatkan? Untuk berbakti, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Apa yang Dia perintahkan yang baik kita kerjakan, apa yang dilarang olehnya kepada kita berusaha untuk menjauhkannya. Mudah-mudahan ibadah kita siang hari ini diterima oleh Allah. Dengan diterimanya amal ibadah kita, semoga nanti kita akan dijauhkan yang kita tidak inginkan di akhirat nanti. Hadirin saudara, kemarin kita melihat satu hadis. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di masjid. Apa yang dilakukan oleh orang kumpul di masjid itu, kata Nabi, yatlunal kitab. Dia di masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali orang tersebut akan diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Gitu Pak. Jadi sampean biasakan walaupun sedikit, ya, hari ke hari berada di masjid, walaupun setengah kebed atau 10 ayat, biasakan baca Quran. Belum bisa Pak Haji, ya kudu belajar. Untuk mendapat ketenangan. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh seseorang di masjid, kata Nabi, orang itu akan diberikan ya sakinah, ketenangan. Seperti orang hidup di rumah tangga, ya, istrinya solehah, rezekinya gampang, ketenangan ada. Sebab saudara, kita walaupun duit banyak, ya, belum tentu tenang, belum tentu sakinah, betul nggak? Berapa banyak sekarang orang punya duit ratusan juta, miliaran, masih susah aja bawaannya. Nah, ini kalau ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, ya, cobalah masuk masjid, ada handphonenya, dibaca Quran sedikit sambil menunggu waktu sholat. Ini yang perlu kita lakukan. Belum? Ya, belum sunnah. Sunnah silakan. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyat hubur rahmah. Dengan sebab dia itu kelompok baca Quran, belajar Al-Quran, diberikan ketenangan kepada dia, dan Allah berikan melimputi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepadanya. Makanya Pak di sini alhamdulillah ta'adus binikmah. Setiap maghrib di sini kita selalu membaca Al-Quran. Tapi ini berat, nggak gampang. Pengalaman saya, orang kalau habis sembahyang maghrib, ya, itu Allah melantas jalan, nggak mau duduk sebentar, menunggu sampai isya. Kadang-kadang, ya, kalau yang jauh sih saya nggak bilang dah, ya, yang namanya datang kemari, mampir, terus pulang, ya. Tapi kadang-kadang yang dekat masjid pun susah. Mesti pulang itu. Padahal di rumah nggak apa-ngapain. Nah, sampean nih sekarang saya kasih tahu. Nanti kalau di kampungnya ada masjid, masuk masjid, habis maghrib jangan pulang. Ambil Quran, baca. Tuh. Nah, orang tadi kata Nabi yang suka baca Quran di masjid, maka dia diberikan sakinah, ketenangan dalam hidup. Nggak ngoyo, punya duit 20.000, 50.000, 100.000 buat kepentingan rumah tangga, ada, senang hatinya.
nggak gelisah, ketenangan diberikan oleh Allah. Ya, saudara, sekarang kan orang hidup ini pada gelisah. Ingat, Habib Rizik pulang, gelisah orang. Hah? Sampai balehonya diturunin, saking tidak senangnya. Ulama pulang, ulama yang kerjaannya mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan, banyak yang tidak senang, Mas. Nah, itu saudara. Jadi kita harus lakukan dengan baik. Kita orang Islam harus sering cinta mencintai al-muslim akhul muslim. Antara Islam dengan Islam adalah sesama saudara, seiman, seagama. Harus kita mengadab asar, harus kita baik, memiliki akhlakul karimah. Nah, yang ketiga kata Nabi, wa khaffatul malaikah, orang yang masuk masjid baca Quran diberikan ketenangan hatinya, diberikan rahmatnya Allah, kata Nabi. Yang ketiga, Allah berikan para malaikat mengayomi kita, dipayungi oleh malaikat. Tenang, adem hawanya tuh. Nah, yang keempat kata Nabi, wa zakarahumullahu fi man indahu, orang kelompok yang ada di masjid belajar Al-Quran, baca Al-Quran, Allah membangga-banggakan, Allah menyebut-nyebut kepada siapa? Kepada para malaikat. Lihat tuh, hai para malaikatku, si fulan lagi baca Quran, dipuji oleh Allah, disebut oleh Allah. Nah, kalau Allah udah nyebut kita, umpama kita berada di masjid, senang baca Quran, ya kita itikaf, ini ada bekal buat kita pulang ke alam akhirat. Jadi biasakan kita belajar. Ya, kita punya uang nggak banyak, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun pesantren, nggak bisa bangun mushola, kita ikut sedikit. Kalau ilmu kita nggak ada, jariah kita nggak ada, ini kerjaan kita amalkan yang sunnah-sunnah. Untuk apa? Bekal hidup di akhirat. Gitu kita belajari. Nah, disebut oleh Allah, lihat fulan hambaku ini, si fulan, Masya Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin dipuji oleh Allah, diangkat derajat kita, ayo sedikit demi sedikit yang pernah kita dengar daripada hadis Nabi, kita usaha untuk melaksanakan. Yang kedua, saudara, ada hadis kita tidak boleh iri hati. Enggak boleh iri hati melihat orang. Tapi ada dua kata Nabi yang boleh kita iri hati. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnain. Kata Nabi, tidak boleh kita iri hati kita kepada orang lain kecuali dua yang boleh kita iri hati. Pertama apa kata Nabi? Rajulun atahullahul Quran bahwa yakumu bih anaul lail wa anahun nahar. Kita boleh iri hati kepada si fulan. Aduh, Masya Allah, dia baca Quran tiap hari, ya, siang malam dia baca Quran. Kita boleh iri hati, boleh iri hati kepada dia. Nah, kenapa? Kita harus meniru kepada dia, boleh iri hati. Yang kedua kata Nabi, apalagi warajulun atahullah malan bahwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kita boleh iri hati terhadap orang lain yang dimana orang tersebut diberikan harta kepada dari Allah, tetapi dia selalu menginfakkan harta itu. Ini boleh iri hati. Iri hati saya sama dia. Allah kok kasih harta. Ya, tapi dia yang diberikan harta dia infakkan. Tuh. Karena infak ini adalah merupakan perintah dari Allah. Kalau kita beriman, contoh kata ayat Allah, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di samping orang itu beriman kepada Allah, kedua dia dirikan sembahyang, ya. Dan ketiga kata Allah, mengimpakkan rezeki yang aku kasih. Bapak punya motor, siapa yang ngasih? Allah. Betul. Punya mobil, Allah.
punya rumah Allah, punya istri siapa yang ngasih? Allah. Betul. Nah semua itu adalah amanat. Harus kita sadar. Rezeki, motor, mobil, rumah, istri adalah amanat dari Allah yang harus kita kerjakan. Istri kita harus kita didik. Cara bergaul bagaimana yang baik. Ya. Nah, kalau dia keluar rumah bagaimana harus kita ajarkan. Istri kita keluar rumah harus nutup aurat. Rambutnya ditutup, betisnya ditutup. Jangan sampai orang lihat. Jadi betis ditutup, paha ditutup. Buat siapa? Buat suaminya di rumah aja. Orang lain nggak boleh lihat. Ini tugas suami, amanat. Betul. Rezeki juga begitu. Diberikan duit, coba dimanfaatkan untuk yang baik. Jangan dibuat minuman, jangan dibuat nonton, jangan dibuat undang-undang perkara yang diharamkan. Iya nggak? Ada dangdutan, bayar buat dangdutan, itu namanya perkara haram. Tuh, benar. Ini amanat. Kalau ini bisa kita lakukan, maka di dalam surah Al-Baqarah tadi kata Allah, ulaika ala hudan, mereka yang mendapat petunjuk, ya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendapat petunjuk dari Allah, mereka adalah orang yang sangat beruntung. Nah, kita masuk masjid ini beruntung, Pak. Siapa yang nunjukin? Allah. Di mana nunjukinnya? Hati kita. Hati kita merasa, aku sholat dulu masjid, aku mau jamaah. Ya, faedahnya banyak, keuntungannya banyak. Kalau saya sembahyang di rumah, saya sendiri, untungnya pahala cuma satu. Kata Nabi berjamaah, betul. 27 alokasi. Ini ada hati kita begitu. Siapa yang ngasih? Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak akan masuk kita. Entar aja lah. Masih repot. Entar aja. Itu kan diganggu oleh setan. Tapi kalau Allah bukakan hati kita, tinggalkan itu semua. Tuh, Bapak kemari, ya entah liwat dari situ ada hati. Saya sholat dulu. Coba, kalau menurutin setan, entar aja lah. Masih perlu, ada kerjaan, ada ini, ada itu. Ini saudara semua, kalau ini dapat kita kerjakan, semua adalah Allah yang ngasih. Bisa menjaga diri kita, bisa ibadah, semua Allah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan seterusnya selama kita hidup, Allah berjanji, la azidannakum, aku tambahi keberkahanmu. Diberikan ketenangan, diberikan rezeki, Pak. Ya, rezeki nggak usah banyak, Mas. Asal yang penting hari-hari kita bisa buat keperluan ada lah, walaupun tidak banyak. Betul nggak? Ini kan gitu. Apa artinya duit banyak kalau nggak bersyukur? Bawaannya susah aja, bawaannya repot aja. Waktu zuhur, ya, ndak mau berhenti ke masjid. Kadang-kadang dari sini aja orang duduk, saya lihat itu. Udah azan, ada telepon, pergi dia ngojek. Ya mestinya tunggulah. Jangan khawatir, nggak akan ketukar rezeki itu, ya kan? Ini kadang-kadang kita ikuti nafsu. Rezeki. Padahal Allah udah coba itu, cobaan semua itu buat kita, buat orang. Jadi coba semua, kerjaan cobaan, kaya dicoba, miskin dicoba, sabar apa enggak, terutama sekarang COVID-19 dicoba. Sabar enggak? Tapi kelihatannya ya 80% umat Islam Indonesia enggak kuat cobaannya. Buktinya apa? Takut sholat berjamaah berdekatan. Padahal itu perintah Nabi, nyatanya begitu. Berarti dia sudah menjauh dari sunnah, ya kan? Tapi selfie deket, ngopi bareng, betul? Ya, Bapak lihat kan? Kenapa kita harus sholat jaga jarak? Kenapa? Jawabnya pertanyaan kita sendiri, jawaban kita sendiri. Kenapa harus begitu? Sebenarnya WHO itu, ya kan, tidak melarang orang sholat, ya, berdempetan, kan gitu. Nyuruhnya jaga jarak. Di mana? Ya di luar sholat, gitu dong mestinya. Betul. Nah kita enggak. Sholat kata kiai, ustaz, ayo pemerintah bilang, WHO bilang, jangan cepat-cepat, harus jaga jarak. Ini yang Clara yang salah tangkap. Kalau saya nangkep, ya WHO ini adalah
memerintahkan kita hidup di dunia ini sekarang ini harus jaga jarak. Tidak mengatakan sholat harus jaga jarak. Enggak. Betul. Nah, ini saudara. Salah tangkap saya kemarin subuh di Bintaro. Ya, aduh. Sholatnya. Saya berdua, saya tarik, yang lain kagak mau. Saya pikir. Padahal itu sunnah, Bang. Ya. Kayaknya sudah 10 menit. Ya. Ya, waktunya kita sholat. Bapak juga mau keluar. Kita baca suratul Fatihah. Insya Allah besok kalau ada umur kita ngobrol lagi. Ya. Kalau Bapak mau dengar baca hadis ya sholat di jamaah di sini. Dan kemudian baca Fatihah, minta bersama-sama kepada Allah agar Allah berikan maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup diberkati umurnya, sudah meninggal dunia diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman surga. Allah jauhkan siksa kubur dan mudah-mudahan anak Bapak nih. Saya pesan satu nih, biar jadi anak soleh. Nanti kalau gede keluar SD masuk pesantren, hafal Quran, ya. Insya Allah menguntungkan orang tua, menguntungkan dirinya. Bapak jangan takut. Banyak orang sekarang bilang, ijazah pesantren mau dibuat apa? Banyak sekarang sarjana, doktor Andes, ya insinyur, ya rezekinya Gojek, ada nggak? Ya kan? Tapi kalau anak kita umpama, ya jadi ustaz ngojek, nggak apa-apa ngojek, tapi bisa mengajar agama. Tuh, mudah-mudahan siapa namanya nih? Hah? Dimas, mudah-mudahan Dimas ya. Nah, pesantren kan kelas berapa sekarang? Kelas 3. Ya, jadi 3 tahun lagi ya masuk pesantren yang ada sekolahnya, belajar agama, belajar bahasa Inggris, bahasa jangan takut. Ya, ijazah nggak ada artinya, tapi ilmu yang penting. Siapa tahu sampai insinyur Islam yang baik, jadi dokter yang Islam yang baik. Al-Fatihah.